Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah bersama saya Agus Hartanto, alumni Sekolah Tablik PWM Jawa Tengah tahun 2024-2025 di Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV, channel Wonosobo dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang keutamaan dan perintah untuk berzikir. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kita menjumpai bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Salah satu amalan yang utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah berzikir. Berzikir mengingat Allah. Hal ini dikarenakan berzikir mengingat Allah adalah banyak sekali mengandung keutamaan dan juga terdapat perintah dari Allah di dalamnya. Di antara perintah-perintah tersebut dapat kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Dapat kami sebutkan beberapa di antaranya di sini adalah tentang keutamaan zikir dan juga perintah Allah untuk kita senantiasa berzikir. Yang pertama adalah diambil dari kitab Al-Quran di dalam ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullah, dan sesungguhnya mengingat Allah akbar adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Banyak di antara para ulama yang mengartikan mengingat Allah atau zikir di sini adalah salat. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar, lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian firman Allah yang lain, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati u'idallahu lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Wa dzakirinallah, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, wa dzakirat, dan juga yang perempuan. U'idallah, yang Allah telah menyediakan lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajran 'adzima, dan pahala yang besar. Dan laki-laki yang suka berzikir, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan perempuan juga, maka Allah telah menyediakan untuk mereka maghfirah atau ampunan dan pahala yang besar. Jadi sahabat Purnama Sidi sekalian dan pemirsa MTTV channel Wonosobo, untuk
baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir, maka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian firman Allah yang lainnya, wadhkur rabbaka katsiran wasabbihu bil 'ashiyyi wal ibkar. Wadhkur rabbak, dan sebutlah nama Tuhanmu. Katsiran, sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil 'ashiyyi, dan bertasbihlah di waktu petang. Wal ibkar, dan pagi hari. Dan perbanyaklah mengingat Rabbmu Tuhanmu, Allah, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kemudian sambungan ayat dari sebelumnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, atau duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, baik itu sambil berdiri, ataupun duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Jadi saat kita berdiri, saat kita duduk, ataupun kondisi kita, apapun kondisi kita, keadaan kita, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga perintah di ayat yang lain, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Bila kalian telah menyempurnakan ibadah haji kalian dalam manasik haji, maka berzikirlah atau berbanyaklah menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak atau nenek moyang leluhur-leluhur kalian, atau bahkan lebih dari itu. Karena kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu, mereka suka menyebut-nyebut kehebatan leluhurnya, nenek moyangnya. Kemudian firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tersibukkan oleh harta-harta kalian atau anak-anak kalian dari berzikir atau mengingat Allah. Karena memang salah satu yang melalaikan kita itu adalah harta dan juga keluarga atau anak-anak. Sehingga kadang kita lupa untuk mengingat atau berzikir kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan berzikirlah dan sebutlah nama Tuhanmu dengan merendah, dengan tidak mengeraskan suara. Dan janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang lalai. Kemudian dalil keutamaan dan perintah berzikir juga terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya yang berbunyi, masalul ladzina yadhkur Rabbahu walladzi la yadhkuru Rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup
dengan orang yang mati. Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi orang yang hidup berarti orang yang senantiasa berzikir, dan orang yang mati berarti orang yang tidak berzikir. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Masalul baitil ladzi yudhkarullaha fihi wal baitil ladzi la yudhkarullaha fihi masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang ada di dalamnya zikrullah dan rumah yang tidak ada zikrullah di dalamnya seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Perumpamaan rumah yang di dalamnya suka digunakan untuk berzikir dan rumah yang di dalamnya tidak suka digunakan untuk berzikir, maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau di rumah mungkin ada rumah kosong, mungkin juga ada rumah yang ada orangnya. Kalau orang yang ada di rumah itu suka berzikir, berarti rumahnya hangat, berarti ada kehidupan di dalamnya. Tapi kalau rumahnya kosong, berarti di rumahnya itu walaupun banyak orang ataupun walaupun ramai secara kasat mata, tetapi tidak digunakan untuk berzikir, maka seperti halnya rumah kosong atau mati, seperti halnya orang mati. Dan terakhir adalah Rasulullah SAW bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafadhumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmat wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum yang mereka duduk-duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat dan diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Demikianlah sahabat Purnama Sidi dan para pemirsa MTTV Channel Wonosobo, keutamaan dan perintah untuk berzikir. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir mengingatnya. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo, marilah kita bersama tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.